Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da, amma ba'du. Ayyuhas shaimuna was shaimat, rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini Allah masih melimpahkan rahmatnya, Allah masih melimpahkan nikmatnya, bahkan Allah masih melimpahkan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat hadir bersama-sama untuk mendengarkan tausiah ini. Ingatlah janji Allah, la in syakartum, barang siapa yang mensyukuri nikmatku, kata Allah, la azidannakum, niscaya akan ku tambah, wala in kafartum, dan jika engkau mengkufuri nikmatku, kata Allah, inna azabi lasyadid, sungguh adabku amatlah pedih, kata Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, marilah kita senantiasa mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua, agar nikmatnya selalu ditambahkan kepada kita semua. Kemudian marilah kita bersolat kepada baginda kita, yakni Habibana wa Nabiyyana wa Maulana Muhammad. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat-malaikatnya bersolat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi, salatlah atasnya, wasallimu taslima, dan keselamatan atas mereka. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habibullah. Beliau rela mengorbankan anak dan istrinya. Rasulullah rela mengorbankan harta bendanya. Bahkan beliau rela mengorbankan jiwa dan raganya untuk menegakkan kalimat La ilaha illallah. Ayyuhas shaimuna was shaimat, rahimakumullah. Adapun judul tausiah pada hari ini yaitu orang-orang yang bangkrut ketika di akhirat dan orang-orang yang bangkrut selama di bulan suci Ramadan. Ayyuhas shaimuna was shaimat, rahimakumullah. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkumpul bersama para sahabat. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, "Atadaruna mal muflis?" Wahai sahabat-sahabatku, tahukah kalian siapa sih orang yang bangkrut? Siapa sih orang yang sial dan orang yang merugi? Macam-macamlah jawaban para sahabat ketika itu. Dan dikala itu ada yang menjawab, "Ya Rasul, al-muflisu fina man la dirhama lahu wa la mata'." Menurut pendapat kami ya Rasul, orang yang sial, orang yang bangkrut dan orang yang merugi, fina man la dirhama lahu wa la mata', yakni orang yang tidak punya uang dan tidak punya harta. Mendengar jawaban itu, Rasul pun tersenyum. Tidak, bukan itu orang yang bangkrut, bukan itu orang yang sial, dan bukan itu orang yang merugi. Lantas siapa ya Rasul? Innal muflisa min ummati. Sesungguhnya orang yang bangkrut, orang yang sial, dan orang yang merugi, min ummati, dari golongan umatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Kita sebagai umatnya Rasulullah SAW, kita lah termasuk orang-orang yang merugi. Kita lah termasuk orang yang bangkrut dan orang yang sial. Yang mana dia ya Rasul? Ayyuhas shaimuna was shaimat rahimakumullah. Fa innama ya'ti yaumil qiyamah. Yang mana nantinya ia datang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan membawakan pahala bis-shalah, dengan salatnya, wasiyam dan pahala puasanya, wazakat dan pahala zakatnya. Tuhan, ini pahala salatku, ini salat rawatibku, ini salat farduku, dan ini salat nawafilku. Kemudian dia datang menghadap Allah membawakan pahala puasanya. Tuhan, ini pahala puasaku, ini puasa farduku, dan ini pahala puasa sunnahku. Zakat, dan dia juga datang menghadap Allah membawakan pahala zakatnya. Tuhan, ini pahala zakatku, ini zakat fitrahku, dan ini zakat malku. Di satu sisi dia datang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan membawakan seluruh amalan-amalannya, dengan membawakan seluruh ibadah-ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu salat, baik itu puasanya maupun zakatnya. Namun di sisi yang lain dia membawakan satu kesalahan. Kesalahan apa? Ayyuhas shaimuna was shaimat rahimakumullah. Kesalahannya yaitu wa ya'ti ma qad syatama hada. Dia pernah mencaci maki orang lain. Wa qazzafa hada. Dia pernah memfitnah orang lain. Wa akala mala hada. Dan dia pernah memakan harta orang lain secara batil. Wa syafaka dama hada. Dan dia juga pernah mengalirkan darah orang lain tanpa alasan yang benar. Nah, orang yang seperti inilah termasuk orang yang bangkrut, orang yang sial, dan orang yang merugi. Kenapa? Dia sudah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sudah sholat, sudah zakat, sudah puasa, tapi suka menyakiti hati orang lain, suka menyakiti saudaranya sendiri. Dengan apa? Dengan perkataannya sendiri, dengan mencaci maki orang lain, menjelek-jelekkan orang lain di belakangnya, dan dia juga pernah memfitnah orang lain. Maka dengan itulah pahalanya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana nasib nantinya ketika di akhirat? Ketika orang asik-asik melapor, ayyuhas shaimuna was shaimat rahimakumullah. Nanti ketika di akhirat ada yang melapor seperti ini. Tuhan, ini pahala sholatku. Datanglah orang. Sebentar Tuhan, dia memang ahli sholat, suka mengerjakan sholat, tapi dia pernah mencaci maki saya. Hancur hati saya, tercoreng aridai saya, sehingga saya kemana-mana lagi tidak mampu untuk mengembangkan diri saya. Benar, orang ini pernah kau caci maki, ya Tuhan. Jadi kau di sini hanya untuk menunjukkan prestasimu saja, orang berwibawa, orang yang berpengaruh, tapi seenaknya saja kau caci maki orang ini. Sini pahala sholatmu, berikan kepada orang yang kau caci maki. Maka ditariklah pahala sholat tadi dan diberikan kepada orang yang dia caci maki tersebut. Maka coba bayangkan, coba kita renungkan, di bulan suci Ramadan ini berapa kali kita mencaci maki orang lain, segitu juga lah pahala kita ditarik nanti ketika di akhirat. Ayyuhas shaimuna was shaimat rahimakumullah. Kemudian melapor lagi, Tuhan, ini pahala puasaku. Datanglah orang, sebentar Tuhan, dia memang ahli puasa, suka mengerjakan puasa sunnah dikerjakannya, puasa fardu dikerjakannya, tapi dia pernah memfitnah saya. Hancur hati saya, tercoreng aridai saya, hancur nama baik saya, sehingga saya kemana-mana lagi tidak mampu untuk mengembangkan diri saya. Benar, orang ini pernah kau fitnah, ya Tuhan. Kau tahu tidak, lidah itu kecil bentuknya, tidak ada tulang di dalamnya, tapi sangat berat ucapan itu. Karena kamu orang
ini, hancur nama baiknya, tercoreng arang di dahinya, sehingga dia kemana-mana lagi tidak mampu untuk mengembangkan dirinya. Sini pahala puasamu, berikan kepada orang yang COVID tersebut. Maka cobalah kita renungkan, coba kita bayangkan di bulan suci Ramadan ini, apabila kita melakukan puasa sunnah, puasa wajib di bulan suci Ramadan ini, jangan sekali-kali kita memfitnah orang lain dengan ucapan yang tidak sesuai dengan hakikatnya, tidak sesuai dengan kenyataannya. Kenapa? Kalau kita memfitnah orang lain, nantinya ketika di akhirat orang tersebut memintakan pertanggungjawabannya kepada kita, kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar pahala yang kita miliki selama bulan suci Ramadan ditarik dan diberikan kepadanya. Ayyuhas shaimun was-shaimat rahimakumullah. Namun ketika itu melapor lagi ke orang ketiga, yakni orang yang ketiga membawakan amalan zakat. Tuhan, ini pahala zakatku, ini zakat fitrahku, dan ini zakat malku. Datanglah orang lain, sebentar Tuhan, dia memang ahli zakat, suka mengerjakan zakat, tapi dia pernah makan harta saya secara batil, secara salah. Dia pernah menggelapi uang anak yatim, dia pernah menggelapi uang masyarakat, bahkan dia pernah menggelapi uang negara sekalipun. Maka di sini saya memintakan keadilan, karena kata orang di dunia banyak pengadilan, akan tetapi sedikit keadilan. Padahal sudah jelas firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayatnya, yaitu Al-Mumtahanah ayat 9 yang berbunyi, Innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Oleh karena itu, pada bulan suci Ramadan ini, marilah kita senantiasa introspeksi diri kita, muhasabah diri kita. Mana yang salah kita minta maaf, mana yang salah kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, karena inilah bulannya, bulan kesempatan kita untuk maghfirah, yaitu bulan penuh ampunan pada Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhas shaimun was-shaimat rahimakumullah. Oleh karena ini, pada bulan suci Ramadan ini, saatnya kita hablum minallah wa hablum minan nas, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjaga hubungan kita sesama manusia. Kita jaga hubungan kita sesama manusia, jangan menyakiti satu sama lain. Karena ketika kita mencaci maki, ketika kita memfitnah, dan ketika kita memakan harta orang lain secara batil, maka di saat itu, ketika di akhirat, orang tersebut akan memintakan keadilan kepada Allah Subhanahu wa taala agar pahala yang kita miliki ditarik dan diberikan kepada orang yang kita sakiti. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, disinilah saat momentum kita muhasabah diri kita, untuk introspeksi diri kita agar lebih baik ke depannya. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya memohon maaf. Yumkin ilahunna aqulu qawli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat untuk kita semua.